Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ke-6 series Operating System. Dan pada bagian ini aku akan menjelaskan mengenai konsep dari threads dan concurrency ya pada operating system. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai apa itu threads dan apa sih keuntungan penggunaan threads dibandingkan keuntungan penggunaan multiple process. Uh, Lalu kita akan mempelajari mengenai multi-threading models. Di sini kita akan cari tahu gimana caranya pemetaan ya dari user threads ke kernel threads itu seperti apa. Lalu di sini kita akan pelajari terkait thread pools. Ini ada salah satu konsep dari implicit threading ya. Jadi gimana caranya kita bisa create dan melakukan sinkronisasi ya pengelolaan thread secara efisien di operating system. Lalu di sini ada dua condition yang relate juga ya terkait threads dan concurrency. Ada race condition dan deadlock condition. Kita coba pelajari ini kondisinya apa dan bagaimana menghindari dua kondisi ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang pertama terkait definition of threads. Jadi thread itu adalah unit terkecil dari suatu proses yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Nah, setiap thread dalam suatu proses itu dia berbagi resource yang sama ya dengan thread lain dalam proses yang sama seperti memori dan file descriptor yang sama, tetapi memiliki thread local storage untuk variabel yang independen. Jadi maksudnya adalah setiap thread itu bisa menyimpan lokal variabelnya itu masing-masing. Dan ini thread local storage itu disimpan di dalam register ya pada setiap thread ya, register. Nah, sebuah proses itu dapat terdiri dari satu atau lebih thread di mana masing-masing itu dapat berjalan secara independen dan paralel yang dikenal sebagai multithreading. Ini adalah konsep di mana kita memanfaatkan multiple thread dalam satu proses yang sama. Nah, ini adalah diagram ya yang menunjukkan analogi single dan multi-threaded proses. Di sini teman-teman bisa perhatiin ada 3 bagian ya di sini ya, code, data, dan files yang aksesibel ke seluruh thread dari satu proses yang sama. Nah, code ini berisi source code dari proses ya. Jadi ini adalah source code. Di proses yang sama, setiap thread itu punya akses ke source code dari main prosesnya itu sendiri. Lalu di sini ada data. Data ini isinya adalah global variable ya. Global variable yang udah di-declare sama si main prosesnya. Lalu di sini ada files. Ini adalah informasi terkait files ya. Jika si proses ini ada proses input output ya ke suatu file. Jadi file descriptornya disimpan di sini. Nah, kemudian bisa teman-teman perhatiin ketika kita create suatu thread itu akan memiliki register, stack, dan PC atau program counternya itu masing-masing. Nah, register ini isinya adalah local variable dari thread tersebut. Lalu stack ini isinya informasi biasanya yang berkaitan dengan function ya. Seperti function parameter. Lalu ada return address-nya juga sih. Return address. Nah, lalu di sini ada program counter. Program counter ini isinya adalah the next set of instruction yang akan dieksekusi oleh thread. Jadi kayak dia nyimpen set of instruction-nya itu apa gitu ya di sini. Jadi kalau teman-teman nge-create suatu thread, dia akan memiliki registernya masing-masing, stack-nya masing-masing, dan PC-nya masing-masing. Tetapi untuk code, data, dan file ini dimiliki bersama selama si thread-nya itu masih ada di satu proses yang sama. Kurang lebih seperti itu. Karena di sini program counternya punya masing-masing, artinya setiap thread itu bisa melakukan eksekusi instruksi secara paralel ya dengan thread yang lain dalam satu proses yang sama.
Jadi satu program bisa menjalankan banyak hal sekaligus ya. Kalau kita create multi-thread pada program atau proses tersebut. Nah, ini ada keuntungan dari penggunaan thread dibandingkan proses. Yang pertama itu lightweight. Jadi thread itu lebih ringan dibandingkan whole process karena thread dalam satu proses itu berbagi memori dan resource yang sama. Sehingga membuatnya lebih cepat untuk dibuat dan digunakan daripada kita create proses sendiri. Jadi bisa teman-teman ingat lagi di tiga hal ini dia berbagi memory space yang sama. Lalu yang kedua itu terkait responsiveness. Aplikasi yang multi-thread itu dapat tetap responsif meskipun beberapa task running pada background. Jadi kita bisa create thread untuk handle background task dan kita bisa create semacam main thread ya untuk main application-nya itu berjalan. Lalu ini terkait resource efficient. Thread itu berbagi memory space yang sama sehingga efisiensi penggunaan memori itu lebih baik dibandingkan dengan menggunakan proses terpisah yang memiliki memory space sendiri. Jadi karena thread itu masih ada di satu proses yang sama, biasanya memory space itu cenderung lebih hemat ya dibanding kita create multiple process. Jadi beda tuh, create multiple thread dan multiple process itu memory usage-nya di sistem operasi pasti berbeda. Lalu next ini ada terkait parallelism. Pada sistem multi-core atau multiprosesor, beberapa thread dari satu proses dapat dieksekusi secara paralel. Nah, hal ini itu bisa meningkatkan kinerja, terutama dalam aplikasi yang bersifat CPU bound. CPU bound itu maksudnya aplikasi yang heavy di CPU-nya ya. Nah, karena thread yang sudah dibuat oleh user itu biasanya nanti akan dipetakan ya ke kernel thread. Nah, kernel thread ini akan dikirim ke scheduler. Dan scheduler ini akan mengassign kernel thread ke CPU core. Jadi kalau kernel thread-nya ada banyak, kita bisa paralel tuh. Kita bisa assign misalkan kernel thread 1 ke core 1, terus misalkan kernel thread 2 ke core 2. Dan ya, misalkan kernel thread 3 ke core yang ketiga. Jadi kita bisa manfaatin multi-core pada sistem gitu ya. Kalau kita memanfaatkan thread. Kurang lebih seperti itu. Nah, nextnya aku akan bahas terkait multithreading models. Sebelum kita ke multithreading models, aku akan jelaskan sedikit ya terkait user dan kernel threads. User threads itu adalah thread yang dikelola oleh user level library seperti POSIX, Windows, dan Java. Jadi sistem operasi ini tidak mengetahui adanya user threads sehingga semua manajemen dilakukan di level aplikasi. Jadi untuk proses creation, proses synchronization itu di maintain di user level ya. Jadi programmernya yang melakukan sinkronisasi antar thread. Sampai mungkin ke proses termination-nya juga ya. Termination. Itu untuk user threads. Nah, kalau kernel threads itu adalah thread yang dikelola langsung oleh sistem operasi. Setiap thread di level aplikasi akan dipetakan dan diwakili oleh thread di kernel, sehingga OS dapat mengelola eksekusi dan sinkronisasi thread. Jadi user thread yang udah dibuat oleh user gitu ya, itu nanti akan dipetakan tuh ke si kernel thread ya. Misalkan gini ya, T1, thread 1, thread 2. Nah, cara pemetaannya dari si user thread ke kernel thread itu ada di multi-threading models. Jadi di sini ada 3 cara ya. Pertama itu many to one, yang kedua itu one to one, dan yang ketiga itu adalah many to many, cara pemetaannya. Oke, kita akan coba bahas satu-satu untuk setiap model. Nah, yang pertama itu adalah terkait many to one model. Pada model ini, many user thread itu akan dipetakan ke satu kernel thread
Dan semua user thread dalam proses yang sama dijalankan di atas satu kernel thread. Jadi let's say user threadnya ada banyak gitu ya. Ini akan di-assign semuanya ke satu kernel thread. Jadi di kernelnya ini cuma ada satu. Kurang lebih seperti ini. Nah, kelebihannya apa sih model seperti ini? Pertama itu tidak ada overhead dari kernel karena manajemen thread dilakukan sepenuhnya oleh library thread di user space. Dan yang kedua itu adalah lebih efisien dalam penggunaan sumber daya sistem. Nah, overhead ini maksudnya adalah consumption resource ya dari OS ya, baik itu overhead memory atau overhead CPU. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita membuat suatu thread gitu ya pada kernel, proses creation dari thread ini itu akan memakan resource dari operating system. Jadi dia akan consume memory dan CPU. Karena ini konsepnya many-to-one, berarti kita cuma create satu kernel thread untuk multiple user thread, which mean overhead yang kepake ya, resource yang kepake untuk thread creation ini minim ya. Jadi minim resource, minim penggunaan resource-nya, karena cuma satu kernel thread yang dipakai. Nah, apa kekurangannya model seperti ini? Pertama itu adalah terkait blocking problem. Jadi jika satu thread itu melakukan operasi blocking ya, misalkan menunggu input-output, maka seluruh proses akan terblokir karena hanya ada satu kernel thread. Jadi let's say di sini thread yang kedua ini ada blocking problem ya, start. Karena ke semua user thread ini di-assign ke satu kernel thread dan ada blocking pas jalanin thread 2, otomatis di sini blocking juga dan thread yang lain itu tidak bisa dijalankan. Lalu yang berikutnya ini adalah tidak ada parallelism dalam sistem multicore karena semua user thread dijalankan di atas satu kernel thread. Jadi karena dia cuma satu kernel threadnya, thread yang bisa dikirim ke si scheduler itu cuma satu juga. Cuma ada satu dan satu thread ini cuma bisa diassign ke satu core CPU. Jadi kalau sistemnya itu multicore, yang kepake cuma satu core aja gitu. Kurang efektif sebenarnya untuk multi-core system. Nah, next kita akan bahas terkait one-to-one. Pada model ini, setiap user thread itu dipetakan ke satu kernel thread, dan setiap kali user thread diciptakan, sebuah kernel thread baru juga diciptakan. Jadi simpelnya gini ya, misalkan ini ada user thread. Nah, ini tuh masing-masing akan dipetakan di satu kernel thread ya. Ini T1 dipetakan ke T2 dan dipetakan ke T3. Jadi one-to-one pemetaannya. Kelebihannya apa sistem kayak gini? Parallelism yang lebih baik karena beberapa kernel thread dapat dijalankan secara paralel pada sistem multicore atau multiprosesor. Jadi karena sudah kepisah kernel threadnya di sini, kita bisa assign nih di scheduler nanti misalkan kernel 1 di core 1 gitu ya. Thread 2 di core 2, thread 3 di core 3. Jadi pada sistem yang multi-core itu bisa dieksekusi secara paralel threadnya. Lalu jika salah satu thread terblokir, thread lainnya tetap bisa dijalankan oleh kernel. Jadi misalkan ada masalah ya di satu thread, ini nggak akan ngasih efek ke thread yang lain ya. Karena pemetaan di kernel threadnya berbeda gitu. Jadi cuma masalah di user thread ini aja gitu. Yang lainnya tetap bisa jalan. Nah, kekurangannya apa? Membuat dan mengelola banyak kernel thread itu bisa memakan banyak resource. Karena setiap kernel thread itu membawa overhead memory dan CPU. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ketika usernya itu nge-create thread baru, si operating system otomatis juga harus create kernel thread baru. Dan proses creation ini dia akan makan banyak memory dan CPU ya. Terutama jika user threadnya itu ada banyak. Nah, sistem yang memiliki banyak user thread mungkin memiliki batasan dalam jumlah thread yang dapat dibuat karena keterbatasan kernel resource. Karena kernel ini punya resource yang limited di operating system, otomatis proses user thread creation ini perlu limitasi ya. Jadi perlu kita set limitnya gitu. Supaya OS-nya itu nggak habis buat maintain si kernel thread ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, next kita lanjut ke many-to-many model. Pada model ini, many user thread dapat dipetakan ke many kernel thread sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, beberapa user thread dapat dipetakan ke satu kernel thread, sementara user thread lain dapat dipetakan ke kernel thread yang berbeda. Jadi, ya mungkin analoginya seperti ini. Misalnya di sini ada thread 1, 2, sama 3.
Nah, ketika sampai kernel, misalkan thread 1 sama thread 2 ini diassign ke thread pertama, thread 3 diassign ke thread 2. Jadi dia bisa many to many ya, lebih fleksibel. Kelebihannya apa model seperti ini? Memungkinkan user thread untuk dijalankan secara paralel pada sistem multicore atau multiprosesor sambil menghindari overhead yang signifikan. Jadi kita, kalau sebelumnya di sini kita create satu-satu ya, signifikan overheadnya, sorry, aku kayaknya agak geser dikit. Nah, biar jelas ini ya gambarnya. Jadi di sini dia ada desain ya, satu thread ke core 1, core 2, core 3. Kalau di sini itu dia cuma pakai satu kernel thread. Nah, di sini bisa lebih fleksibel. Kita bisa hindari overhead ya. Kita assign ke thread yang masih kosong. Tergantung proses modelingnya atau pemetaannya seperti apa. Lalu kernel thread hanya dibuat sesuai kebutuhan untuk menjalankan user thread yang ada, sehingga mengurangi penggunaan resource secara berlebihan. Lalu jika satu thread terblokir, kernel itu bisa menjadwalkan thread lain yang terhubung dengan kernel thread yang berbeda. Wait, aku geser lagi ke atas. Jadi bisa solve blocking juga gitu ya di sini, dan bisa maintain resource yang efisien. Untuk kekurangannya, implementasi pada level OS cenderung lebih kompleks dibandingkan implementasi yang sebelumnya, karena kita perlu scheduling yang lebih advance ya untuk many-to-many modeling. Nah, ini adalah gambar analogi ya untuk multithreading models yang tadi. Ini adalah many to one, jadi dia ada banyak user thread ya. Semuanya di-assign ke satu kernel thread, dan kalau ada satu blocking problem di sini, otomatis kan di sininya ada blocking problem juga ya. Artinya thread lain juga bakal kena impact-nya. Kalau bisa seperti itu. Lalu ini adalah one-to-one model ya. Jadi dia masing-masing di-assign satu-satu. Bagusnya adalah kalau ada blocking di salah satu thread, thread lain itu masih bisa jalan ya, masih oke. Tapi karena setiap user thread itu dipetakan ke satu kernel thread, perlu adanya limitasi di level kernel ya. Jadi termasuk limitasi di user thread juga, supaya kernel thread ini tidak memakan resource yang terlalu banyak dan menyebabkan overhead ya di memori dan CPU. Nah, lalu yang kanan ini adalah many to many. Jadi ini bisa di-assign kayak gini, misalkan ini di-assign ke sini, ini di-assign ke sini. Ini bagus ya, ini bisa solve blocking problem yang ada di many to one, dan bisa nge-solve juga penggunaan resource yang berlebihan pada one to one gitu ya. Tapi implementasi many to many ini cukup kompleks di sisi OS-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, next kita akan bahas mengenai konsep thread pools. Seiring bertambahnya jumlah threads pada suatu program, maka programmer itu cenderung akan mengalami kesulitan untuk menyinkronkan thread yang sudah dibuat dan memastikan program itu berjalan dengan tepat. Jadi kalau kita coding ya pada suatu program atau proses yang multithreading, kita harus make sure proses creation, synchronization, dan termination dari thread itu bisa berjalan dengan tepat ya. Kita nggak mau ada yang namanya deadlock atau race condition gitu ya pada program kita. Nah, untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan thread secara manual, proses thread creation dan management lebih baik dilakukan oleh compiler dan runtime library daripada langsung oleh programmer. Hal ini disebut dengan istilah implicit threading. Jadi kita melakukan threading secara implisit ya, tidak secara manual ceknya satu-satu. Nah, ada 5 metode implicit threading, itu ada thread pool, fork join, OpenMP, Grand Central Dispatch, dan Intel Threading Building Block. Di sini kita akan bahas salah satu metode yang paling umum ya, yaitu thread pool. Nah, thread pool itu apa sih? Thread pool itu adalah kumpulan thread yang sudah dibuat sebelumnya dan siap digunakan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, thread pool ini memungkinkan reuse dari thread daripada terus-menerus membuat dan menterminate suatu thread ya, yang seringkali memerlukan overhead signifikan. Jadi konsepnya kita nge-create suatu thread dan kita cukup create sekali, dan kita akan reuse thread tersebut untuk multiple task. Daripada membuat thread baru, setiap kali tugas baru datang, tugas tersebut dialokasikan ke thread yang sudah ada di dalam suatu pool.
Setelah menyelesaikan tugas, thread tidak dihancurkan tetapi dikembalikan ke pool untuk digunakan lagi. Jadi misalkan kita nge-create thread pool gini ya. Misalkan jumlahnya ada 10 thread. Dan di sini kita assign thread-nya untuk task-task tertentu ya. Mungkin ada semacam kayak schedulernya nanti di-assign. Misalkan thread 1 ngerjain apa, thread 2 ngerjain apa, sampai thread ke 10 gitu ya. Ketika thread ini udah selesai ngerjain tasknya, dia tidak kita terminate, tapi kita balikin lagi ke thread pool yang awal. Jadi kalau nanti ada task baru di scheduler, kita bisa assign lagi si thread tersebut untuk ngerjain task yang baru. Kurang lebih seperti itu konsep simpelnya. Oke, next. Nah, ini adalah kelebihan dari si thread pool. Pertama itu adalah faster response time. Task ini dapat segera dijalankan tanpa harus menunggu pembuatan thread baru, karena thread-thread yang tersedia sudah siap untuk dipakai. Lalu yang kedua adalah minimize overhead. Membuat dan men-terminate thread berulang kali itu memiliki overhead yang besar, terutama dalam sistem yang memerlukan banyak tugas jangka pendek. Dengan thread pool, overhead ini dapat diminimalisir, karena kita cukup create thread-nya sekali, dan kita tidak men-terminate thread tersebut ya, tapi kita balikin ke si pool-nya. Jadi nggak ada waktu yang kebuang ya untuk proses creation dan termination si thread-nya. Lalu next ini adalah limitation of resource usage. Thread pool ini membatasi jumlah thread yang dibuat sehingga dapat menghindari situasi di mana terlalu banyak thread yang aktif mengonsumsi sumber daya CPU dan memori secara berlebihan. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, ketika kita create suatu thread pool, kita bisa limit nih jumlah thread pada thread pool-nya mau di set di berapa ya. Kita let's say 10 thread gitu ya. Jadi kita bisa make sure itu nggak nge-consume resource secara berlebihan. Lalu next ini ada better management. Dengan thread pool kita bisa mengontrol berapa banyak thread yang digunakan secara bersamaan, memungkinkan pengelolaan workload dan kinerja sistem yang lebih baik. Nah, nextnya kita akan bahas terkait race condition. Sebenarnya di bagian sebelumnya aku udah jelaskan sedikit ya terkait race condition di bagian proses manajemen. Mungkin di thread ini aku jelaskan lagi. Jadi race condition ini adalah kondisi ketika dua atau lebih threads atau proses itu mengakses dan memodifikasi shared data atau resource yang sama secara bersamaan tanpa sinkronisasi yang tepat. Karena tidak ada koordinasi urutan eksekusi menjadi tidak dapat diprediksi dan bisa menyebabkan hasil yang tidak konsisten atau salah. Jadi kondisi ini tuh bisa menyebabkan inconsistent pada output program ketika berkali-kali dijalankan. Nah, bagaimana race condition terjadi? Race condition itu terjadi ketika beberapa thread atau proses ya menjalankan critical section atau bagian dari kode yang mengakses shared resource tanpa synchronization mechanism seperti mutex atau semaphore gitu ya, mungkin ya, semaphore. Jadi ini bisa terjadi. Contoh situasinya adalah ketika beberapa thread menulis atau membaca dari variabel atau data structure yang sama secara bersamaan. Mungkin aku jelasin lagi contohnya seperti apa. Misalkan di sini kita punya suatu program ya, dia menyimpan variabel A, dia nilainya 0, dan kita create dua thread ya. Misalnya ada thread 1 dan thread 2. Thread 1 ini kita jalankan misalkan programnya itu adalah kita tambahin nilai A-nya. Dan di thread 2 itu kita kurangin. Dan misalkan di sini kita expect, karena A itu kita treat tambah lalu kita treat kurang, kita expect hasil akhirnya itu adalah 0 ya. Karena di sini itu misalkan nilainya jadi 1, lalu di sini dia nilainya jadi balik lagi ke 0. Tapi karena kita mau cepat eksekusinya, kita bikin multi-threading, misalkan seperti itu. Nah, karena kedua thread ini berjalan secara paralel, ada kemungkinan terjadi inkonsistensi pada output program. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika misalkan ini pada thread 1 ya, programnya dieksekusi di CPU. Yang dilakukan pada CPU adalah dia akan assign variabelnya itu ke suatu register. Misalkan kita namain R1. Dan di nilainya ada A, di sini nilainya 0. Lalu ketika kita jalanin A++, yang dilakukan adalah dia akan nambahin nilai A-nya. Dan dia akan menyimpan nilai sementara di register. Dan ketika sudah tersimpan di register, berarti nilai registernya ini kan jadi 1 ya. Baru kita reassign nilai A itu menjadi register 1,
sehingga nilai A itu jadi 1. Nah, sementara itu yang dilakukan pada thread 2 itu sama dengan thread 1. Dia akan nge-assign dulu misalkan ke register 2. Ini di-assign nilai A-nya berapa. Tapi yang jadi masalah adalah karena ini berjalan secara paralel, bisa jadi ketika nilai A itu masih 0 di sini, belum di-reassign di sini ya, R2 ini akan mengambil nilai A yang awal instead of ngambil nilai A yang udah 1 di sini gitu ya. Misalkan dia akan tetap 0, lalu dia melakukan operasi selanjutnya gitu ya. Dia di sini min berarti A-1. Lalu dia reassign A-nya di sini jadi -1. Jadi bisa jadi output programnya itu akhirnya menjadi -1 ya, bukan menjadi 0. Nah, sebaliknya juga bisa terjadi kalau seandainya si thread 2-nya yang dieksekusi dulu gitu ya. Jadi thread 2-nya dieksekusi dulu, si thread 1 itu tapi ngambil nilainya A0 dari sini nih. Jadi nanti hasil akhirnya A-nya sama dengan 1. Jadi ada 3 output di sini teman-teman. Kalau tergantung posisinya ya. Itu bisa 1, bisa -1 atau bisa 0. Harusnya kurang lebih seperti itu race condition. Nah, untuk nge-solve si race condition, kita perlu mekanisme synchronization. Contohnya itu seperti mutex. Mutex ini adalah kita bisa sebut A ini kan critical sectionnya ya, karena dia variabel yang diakses secara bersamaan. Kita bisa pakai lock. Jadi ketika si A ini disimpan di register 1, kita bisa cegah thread lain untuk akses si A dengan menggunakan lock. Itu salah satu mekanismenya. Jadi kita bisa menghindari race condition ya. Baru nanti kalau udah selesai assignment di sini, kita lepas lock ya. Kita lepas locknya di sini ketika udah di-assign gitu. Baru nanti dia A1-nya di-get di sini jadi 1. Kalau bisa seperti itu. Tapi penggunaan lock yang tidak tepat juga bisa menyebabkan yang namanya deadlock condition. Mungkin aku jelasin di bagian selanjutnya. Nah, deadlock ini adalah kondisi ketika 2 atau lebih thread itu saling menunggu untuk memperoleh resource yang dimiliki oleh thread lain, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa melanjutkan eksekusi. Akibatnya, semua thread yang terlibat dalam deadlock itu akan terjebak dan program itu akan berhenti. Deadlock ini biasanya melibatkan 2 atau lebih mutex atau lock yang digunakan secara berurutan lebih dari 1 thread. Mungkin case-nya seperti ini ya. Let's say kita lanjutin case yang ada di sini. Misalkan di thread 1, dia aktifin locknya ya. Jadi misalnya dia lock acquire gitu ya. Acquire, lalu dia akses variabel A. Lalu di thread 2, misalkan ini namanya lock 1 ya. Ini misalkan lock 2 gitu ya. Lock 2 dia acquire juga, dan dia akses si misalkan variabel lain ya, misalkan shared variable B. Nah, misalkan di sini dia itu mau nge-acquire lock 2 untuk ngakses si variabel B gitu ya. Di sini dia acquire, lalu jalan program lain, let's say ditambah atau diapain ya, dan di sini dia baru nge-release si lock 1-nya. Sementara itu di sini dia mau nge-acquire lock 1, dia jalanin program lain, baru dia nge-release si lock 2-nya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, ketika kedua thread ini dijalankan secara paralel, pada proses ini ya, lock 2 acquire dan lock 1 acquire, thread 1 dan thread 2 itu akan saling menunggu satu sama lain sampai salah satu locknya itu dilepas gitu ya. Nah, proses yang saling menunggu itu disebut dengan condition deadlock ya. Jadi kondisi saling menunggu ini disebut deadlock. Efeknya apa? Efeknya adalah program akan berhenti dan terjebak kayak semacam looping gitu ya, looping selamanya. Jadi dia bakal nunggu selamanya gitu. Ini salah satu kondisi yang menyebabkan deadlock ya. Jadi dia pakai mutex dan dia
saling hold and wait gitu satu sama lain. Mekanisme deadlock itu seperti apa? Kita bisa nge-solve itu dengan let's say kita pakai try catch di sini dan kita set timeout ya ketika nge-acquire lock gitu ya. Set timeout. Jadi kita timeout salah satu thread, kita kalahin supaya locknya bisa diakses sama thread lain. Itu salah satu caranya. Nah, ini ada 4 kondisi ya yang dikenal dengan Kaufman condition yang menyebabkan terjadinya deadlock. Yang pertama itu adalah mutual exclusion. Resource yang dibutuhkan tidak dapat dibagi atau digunakan secara bersamaan oleh lebih dari satu thread. Yang kedua itu yang tadi ya, hold and wait. Jadi thread itu memegang satu resource dan menunggu resource lain yang sedang dipegang oleh thread lain. Kayak gini nih, misalkan dia habis akses variabel A, mau akses variabel B gitu ya, pakai lock 2. Yang thread 2-nya habis akses variabel B, dia mau akses variabel A. Pakai lock 1, tapi locknya belum dilepas, jadi saling menunggu lock untuk melepas satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Dan ketiga ini adalah no preemption, jadi resource tidak dapat dipaksa untuk dilepas oleh thread yang memegangnya, thread harus melepas secara sukarela, dan yang terakhir itu ada circular wait. Jadi ada rantai sirkular dari 2 atau lebih thread, di mana setiap thread itu menunggu resource yang dipegang oleh thread lain. Jadi misalkan thread 1 nungguin thread 2, thread 2 nungguin thread 3, tapi thread 3 ini nungguin thread 1. Jadi semuanya saling menunggu untuk ngelepas resource. Circular wait. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Mungkin sekian ya penjelasan singkatku terkait konsep thread dan concurrency pada operating system. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang kalian bingungin, kalian boleh drop komen ya. Drop pertanyaan di komen, nanti akan ku coba jawab ya. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir. Boleh bantu subscribe juga channel YouTube-ku dan sampai jumpa di video selanjutnya.